sebenarnya kita juga kaget ya karena instrumennya sepertinya larangan, karena sebelumnya sekitar pertengahan Maret lalu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang kenaikan pungutan ekspor. Jadi diharapkan dengan itu eksportir akan lebih mahal membayar ketika ekspor. Ternyata itu tidak mengurangi harga di dalam negeri juga. Jadi pemerintah akhirnya melarang SCBO dulu, walaupun kita belum tahu sebenarnya yang dilarang detailnya seperti apa ya, apakah semuanya ataukah beberapa produk turunannya saja. Dengan diharapkan ini kan kemungkinan pasokannya akan bertambah sehingga harga di domestik akan turun dan minyak goreng diharapkan juga turun, karena selama ini dari bulan Desember mungkin harga minyak goreng terus-menerus naik ya. Oke, artinya perlu peluru-peluru baru begitu dari pemerintah begitu, termasuk tadi dengan pelarangan ekspor CPO sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin dari segi untung ruginya begitu ya, kita sebagai negara pengekspor CPO yang cukup besar di dunia begitu. Nah, dari Mbak Esa sendiri melihat ya kira-kira begitu, mungkin seberapa berdampak sih kepada fiskal kita atau kepada neraca dagang kita dengan adanya larangan ini? Sebenarnya mungkin yang paling terasa itu nanti di neraca perdagangan ya, karena kita itu selain produsen juga eksportir terbesar di dunia. Kita produksinya hampir 30, kemarin sekitar 47 juta ton untuk 2021, jauh di atas Malaysia yang sekitar 18 juta ton, dan kita dari total minyak nabati semuanya pun kita kontribusinya sampai 21% itu luar biasa besar, dan tidak main-main pun surplusnya sangat besar karena didukung oleh CPO sendiri. Setiap bulan CPO mungkin sekitar kontribusinya sekitar 4 miliar, jadi akan taruhlah kita hitung 3,5 mungkin sampai 4 miliar akan hilang dari neraca perdagangan ini, mungkin sekitar 42 triliun ya. Dan jangan lupa juga bahwa CPO juga membawa devisa. Devisa sekitar paling besar mungkin dari semuanya, dan juga penerimaan negara dalam bentuk bea keluar. Walaupun dia ada pungutan ekspor juga, tapi tidak langsung masuk ke APBN kalau pungutan ekspor. Tapi dananya memang akan dikembalikan lagi ke negara dan ke misalnya rakyat dalam bentuk permajaan sawit, kemudian mungkin subsidi minyak goreng. Tapi yang langsung ke penerima negara itu bea keluar, dan kita lihat selama 3 bulan dari Januari Maret penerimaan dari CPO sendiri bea keluarnya sudah sampai 8 triliun, 8,6, itu sekitar 80% dari penerimaan bea keluar. Jadi taruhlah sekitar 3 triliun akan hilang mungkin kalau dalam sebulan. Oke, kalau untuk dari segi cadangan devisa kita sendiri begitu, kira-kira seberapa tertekan begitu dengan adanya larangan ini? Mungkin kalau sekitar tahun kemarin di atas 20 miliar dolar ya, itu dari ekspor sawitnya saja. Dan sekitaran 4 miliar mungkin lumayan juga, karena sawit mungkin kan dia langsung dari semuanya diolah dari rupiah, sementara penerimaannya langsung banyaknya dari dolar, jadi itu lumayan lah. Ya, dan kita lihat juga ya dari nilai tukar rupiah saat ini juga cukup tertekan hari ini ya. Kita akan kehilangan salah satu sumber pasokan dolar kita yang cukup besar sekali ya. Jadi pasti akan tertekan rupiahnya. Oke, ini kan satu cost yang sangat besar begitu yang dipertaruhkan dengan pemerintah dengan adanya larangan ekspor ini. Tadi terkait juga dengan neraca dagang kita, kemudian juga cadangan devisa kita. Kemudian menurut Anda sendiri begitu dengan adanya larangan ini, apakah memang efektif begitu untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri? Kita berharap semoga efektif ya, karena kalau tidak efektif itu ongkosnya sudah sangat besar. Kalau melihat mau nggak mau tidak, kalau nanti kita melihat produksi CPO itu sekitar mungkin kita lihat Januari aja produksinya sekitar mungkin 3,5 sampai 4 juta ton, kemudian sementara keperluan bahan pangan lokal sebenarnya cuma 0,5 juta ton ya untuk per bulannya. Itu sekitar sisanya akan sangat besar sekali, di dalam negeri akan oversupply. Mau tidak mau kan harus diserap di dalam negeri, dan satu hal yang mungkin yang harus diwaspadai itu adalah soal penyelundupan ya nanti ya, karena kita di dalam negeri sangat oversupply, sementara di luar negeri dibutuhkan dan harganya mahal. Jadi bagaimana kemudian ketika larangan ekspor ini ada, jangan sampai membuat celah-celah yang bisa membuat banyak penyelundupan. Oke, karena celahnya begitu besar tadi ya, sekali lagi karena demand dari luar negeri juga cukup signifikan. Dan harganya lumayan sangat. Dan harganya juga melonjak cukup tinggi begitu ya hari ini. Nah, kemudian tadi dengan terkait dengan oversupply di dalam negeri, kita berandai-andai ya, misalnya kita harapkan tentunya tidak ada penyelundupan begitu. Kemudian ini kan artinya ada yang berlebih di dalam negeri. Menurut Anda sendiri untuk potensi dari yang berlebihnya ini sendiri bisa diapakan begitu?
Saya pikir mungkin kalau melihat kan kebutuhan dalam negeri sebenarnya sangat kecil ya, terutama untuk pangan itu sekitar kita kalau lihat sekitaran 500.000, kemudian untuk oleh kimia juga sedikit, dan untuk biodiesel mungkin yang lumayan sekitar 0,7 juta ton. Jadi mungkin itu untuk memberi bukan mungkin shock dulu bahwa yang penting supply di dalam negeri ada dulu terpenuhi. Ketika nanti sudah terpenuhi mungkin akan dibuka lagi ekspornya seperti batu bara kemarin ya. Bahwa ada larangan ekspor, tapi dalam jangka pendek, walaupun kita juga belum tahu detailnya nanti ini seperti apa sih, apakah sebulan atau 2 bulan itu belum jelas. Tapi yang pasti ini akan beri shock dulu bahwa supply harus ada di dalam negeri, produsen dan mungkin pengelola perkebunan ada dulu, karena dia tidak bisa menjual mau tidak mau harus menjual di dalam negeri. Betul.